Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zami sebagai moderator dari Jalan Diskusi dari Kelompok Komang. Tanpa membawa waktu, mari kita mulai. Saya persilakan Kelompok Komang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ikomang Duipa dan Perkenalkan, nama saya Adina Nadira. perkenalkan, nama saya Trias. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan dua kerajaan yang berbeda, yang merupakan kerajaan Islam yang berada pada Pulau Maluku. Yang dimana Pulau Maluku ini terkenal akan perdagangan rempah-rempahnya, yang dimana sampai dikatakan sebagai Spice Island. Sejarah berdirinya kerajaan Ternate dan Tidore. Pada awalnya, pada abad ke-12, kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan satu kerajaan yang bernama Mueloka atau Maluku, yang dimana didirikan oleh Momole Chico yang bergelar Bab Masur Malamo. Nah, karena perdagangan rempah-rempah di Maluku ini memanas, yang ditandai dengan adanya dua persekutuan yang dibentuk, yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. Para petinggi tiap daerah di Maluku mengadakan suatu pertemuan, yang dimana di pertemuan tersebut ditetapkanlah suatu persekutuan baru yang bernama Mueloka Kiahataha, yang artinya persekutuan empat gunung, yang dimana dari persekutuan tersebut menciptakan 4 kerajaan, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Nah, karena hal tersebut membuat perdagangan di Maluku semakin berkembang pesat. Nah, setelah terpecah, kerajaan Ternate itu dipimpin oleh Momole Chico atau Bab Masur Malamo, dan kerajaan Tidore itu dipimpin oleh Syajati atau Muhammad Nakil yang merupakan saudara dari Momole Chico. Maksudnya pada awal berdirinya ini kerajaan Ternate dan Tidore belum memeluk suatu agama atau masih berkepercayaan animisme, yaitu percaya terhadap roh. Nah, maksudnya Islam itu dimulai pada abad ke-14 sampai 15, yang dimana dibawakan oleh para pedagang dari Malaka dan Jawa, yang itu salah satunya adalah Muhammad Hussein yang mengajarkan Al-Quran dan cara menulis bahasa Arab di Maluku, yang membuat kerajaan Ternate dan Tidore itu menjadi suatu kerajaan Islam yang ditandai dengan perubahan gelar raja menjadi sultan, dan hukum-hukum Islam yang mulai diberlakukan di Maluku. Masa kejayaan Kesultanan Ternate dimulai pada abad ke-15 ketika dipimpin oleh Sultan Ba'adullah, yang dimana berhasil mengusir dan menang melawan bangsa Portugis. Kemenangan tersebut membuat perkembangan yang pesat di Ternate, terutama di perdagangan rempah, dan juga wilayah kekuasaan Ternate meluas dari Maluku, Sulawesi, Filipina, dan sampai di Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'adullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya sudah berpenghuni. Masa kejayaan Kesultanan Tidore dimulai dari abad ke-17 sampai 18 ketika Sultan Luku berkuasa, yang dimana wilayah kekuasaannya mencapai Pulau Halmahera, Buru, Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Sultan Luku paling gigih dalam mengusir Belanda, yang dimana ia berhasil menyatukan Maluku untuk melawan dan mengusir Belanda, yang dimana awalnya mereka diadu domba oleh bangsa asing. Kegigihan tersebut pun membuahkan hasil yang dimana ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Tetapi kemenangan tersebut tidak bertahan lama. FOC yang merupakan organisasi yang dibuat oleh Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah berhasil menguasai Pulau Maluku dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Hal ini pun membuat kerajaan Ternate dan Tidore runtuh, walaupun tidak benar-benar runtuh.
peninggalan Kesultanan Ternate itu meliputi yang pertama Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami, kompleks pemakaman, serta benteng-benteng yang ditinggalkan oleh bangsa Portugis. Dan untuk peninggalan Kesultanan Tidore itu ada Istana Kerajaan Tidore, Masjid Sultan Tidore, dan Benteng Tore dan Benteng Taula. Baiklah, demikian dari penjelasan dari kelompok Komang. Apakah ada pertanyaan? Kenalkan nama saya Natalia Nabila. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, di situ jelaskan ini namanya Kerajaan Ternate dan Tidore. Ini satu kerajaan dan itu bagaimana caranya kerajaan ini bisa menjadi terpisah saja? Bisa dijelaskan secara singkat saja. Oke. Ya, awalnya itu merupakan satu kerajaan, itu kerajaan Mueloka. Nah, karena terdapat perdagangan Karena itu kan Ternate dan Tidore kan? iya. Ya. Ada perdagangan pada saat itu memanas yang menyebabkan harus dilakukan pertemuan empat petinggi, dan memang dalam pertemuan tersebut diputuskanlah suatu persekutuan baru, yaitu Mueloka Kieraha, yang artinya persekutuan empat gunung, yang di mana dalam persekutuan tersebut menciptakan empat kerajaan baru, Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, pertanyaan saya untuk kelompok keempat itu ada dalam frase yang dikatakan oleh Adrian, yaitu hal ini pun membuat kerajaan Ternate dan Tidore runtuh walaupun tidak sebenar-benarnya runtuh. Bisa dijelaskan apa makna dari frase itu? Maksudnya bisa dibuktikan juga bahwa bagaimana kerajaan itu sebenarnya tidak benar-benar runtuh. Nah, setelah kerajaan Ternate dan Tidore atau Maluku ini berhasil mengusir Belanda, nah Belanda ini datang kembali dengan VOC untuk mengendalikan rempah-rempah di Maluku, dan itu berhasil karena pada saat itu Sultan Nuku yang menyatukan Maluku itu meninggal dunia, dan karena ada juga masalah internal yang membuat kerajaan di Maluku itu menjadi lemah dan sehingga gampang untuk diambil alih. Nah, buktinya itu kenapa dia benar-benar runtuh, karena dia hanya cuma diambil alih oleh VOC atau Belanda. Nah, ketika negara Indonesia merdeka, kerajaan Ternate dan Tidore itu menyatu dengan Indonesia, yang membuatnya dia bangkit lagi, dan dibuktikan dengan kerajaan Ternate dan Tidore ini masih berdiri hingga saat ini. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada, saya tutup dari presentasi ini. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.